Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Dukcapil, Dulur Dukcapil Kabupaten Pasuruan. Pagi ini kita bertemu dalam rangka program baru, ya, bukan baru ya. Ini programnya Dukcapil menyapa masyarakat untuk Kabupaten Pasuruan itu kita lewat kopi daring ya. Kopi daring itu konsultasi, pelayanan, informasi secara daring. Jadi ada beberapa nomor layanan juga kita gunakan kaitan dengan layanan secara online. Nah, kaitan dengan layanan secara online ini di Kabupaten Pasuruan, khususnya di Dukcapil Kabupaten Pasuruan, sudah kita buka layanannya sejak setahun yang lalu ketika awal pandemi COVID-19. Nah, pada waktu itu ada beberapa layanan online yang kita manfaatkan selain WA, kemudian website ya. Website itu kita lewat Papa Maslahat. Nah, program baru ini Dukcapil menyapa masyarakat bersama kopi daring. Jadi kita padukan layanan interaksi kaitan dengan pemberian informasi sekaligus juga penyampaian permasalahan yang seringkali dihadapi oleh masyarakat terkait dengan pengurusan dokumen administrasi kependudukan khususnya yang ada di Kabupaten Pasuruan. Sobat Dukcapil, Dulur Dukcapil Kabupaten Pasuruan, mengawali acara ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dan kita terhindarkan dari wabah atau pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini masih sakit segera diberikan kesembuhan bisa tabung rumah. Betul. Nah, kaitan dengan Dukcapil menyapa masyarakat yang kita laksanakan pada hari ini, teman-teman dulur-dulur semua bisa mengakses selain lewat aplikasi Zoom Meeting, yang beberapa sudah bergabung dengan kita di Zoom Meeting, dan kalau tidak bisa mengakses di Zoom, teman-teman bisa bergabung di live streaming di Instagram maupun di Facebook kita, di medsos Dukcapil Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berinteraksi dan berkomunikasi kaitannya dengan permasalahan administrasi kependudukan. Nah, hari ini kita khusus membahas soal akte kelahiran. Ya, akte kelahiran. Kenapa kita bahas akte kelahiran? Karena beberapa permasalahan yang muncul yang dikeluhkan kepada kita terkait dengan dinamika pengurusan akte kelahiran. Pada saat ini akte sangat-sangatlah dibutuhkan. Nah, sangat dibutuhkan. Saya dibutuhkan juga kadang-kadang masyarakat nggak tahu ya caranya ngurusnya juga. Problematika. Memang ada sebagian yang sudah sangat paham, ada yang tidak paham sama sekali karena beliau mungkin selalu melalui orang lain barangkali. Itu ya. Sehingga kesempatan baik ini mari kita gunakan bersama-sama. Ya. Jadi hari ini kita awali kegiatan ini bersama dengan Pak Agus Wibisono. Pak Agus ini Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Jadi sudah berapa lama di Dukcapil Pak Agus? Cukup lama Pak, kami menjadi Kepala Bidang Dukcapil hampir bersamaan dengan Bapak barangkali ya. Iya, dengan 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. Awal Agustus ya. Agustus depan. Di Dukcapilnya udah lama ya? Tahun 2013 sudah gabung di Dukcapil. Jadi insya Allah terkait dengan permasalahan dinamika administrasi kependudukan, khususnya yang kaitan dengan pencatatan sipil, dan hari ini kita bahas tentang akte kelahiran. Insya Allah Pak Agus ini paham betul. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi untuk bapak-bapak dulur Dukcapil semua yang lagi mengikuti kegiatan yang bergabung di sini. Nah, selain nanti beberapa informasi yang kita sampaikan, mungkin kita juga buka ruang tanya jawab ya. Mungkin dulur-dulur Pasuruan ini
yang mau ngurus akte kelahiran, ada permasalahan, bisa langsung chat aja. Kalau yang gabung di Zoom meeting bisa langsung di chat di Instagram maupun di Facebook juga langsung bisa di chat ya. Di sahabat Dukcapil, dulur Dukcapil, mungkin bisa memberikan kesempatan ini, mungkin sambil mengikuti bisa dipersiapkan. Mungkin ada beberapa hal mungkin yang ingin disampaikan di acara ini. Silakan dipersiapkan dulu barangkali. Temanya tentang akte kelahiran. Hari ini khusus tentang akte kelahiran. Ya. Nah, kenapa kita ngomong tentang akte kelahiran? Ini sangat penting karena sejak sebelum 2015 pemerintah itu memang ya sejak lama kita sudah pemerintah memberikan pelayanan terkait dengan pencatatan sipil kaitan dengan akte kelahiran. Tapi sebelum 2015 pemerintah belum banyak berbicara tentang akses data, jadi penyimpanan data secara digital. Nah, baru setelah 2015 pemerintah memunculkan data statistik terkait dengan cakupan akte kelahiran. Sehingga itu menjadi bahan bagi pemerintah dalam rangka penyusunan program pembangunan di wilayahnya masing-masing. Ya, ini mungkin ya kesempatan yang baik kami sampaikan kepada dulur Dukcapil, khususnya yang warga Pasuruan. Namun kalau ada warga Pasuruan yang ikut bergabung nggak apa-apa untuk sebagai pencerahan barangkali, itu tambahan informasi. Atau mungkin teman-teman Dukcapil yang sedang bergabung bisa menyiapkan mungkin ada masalah yang sampai saat ini belum tersampaikan, baik melalui ke Dukcapil langsung atau mungkin ke teman-teman yang sudah ada kios Ipaladi. Oh iya. Mungkin yang ada di kecamatan. Jadi perlu kita sampaikan, jadi kios kita ini sudah jumlahnya kurang lebih sekitar 188. Sudah 188. Jadi dulur Pasuruan di Kabupaten Pasuruan, layanan kita sudah menjangkau sampai di tingkat desa kelurahan. Jadi di tahun 2020 kemarin layanan berbasis kecamatan, kemudian kita replikasi, kemudian kita manfaatkan dan kita permudah masyarakat untuk mendapatkan layanan di tingkat desa kelurahan mulai bulan Oktober 2020. Nah, mulai Oktober 2020 sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 188 desa kelurahan yang sudah bisa memberikan layanan di tingkat desa kelurahan. Jadi masyarakat cukup datang, nggak perlu jauh-jauh, datang ke Dukcapil Kabupaten Pasuruan, ya, jadi masyarakat Tosari yang jaraknya 2-3 jam untuk datang ke sini, sekarang semua sudah bisa dilayani di tingkat desa masing-masing. Daftar, kemudian langsung cetak bisa cukup di desa. Dan sudah tersebar di 24 kecamatan dari 188 desa kelurahan itu. Ini saya kira sebuah kemudahan dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memberikan layanan bagi masyarakat dalam rangka membahagiakan masyarakat. Tujuannya seperti itu. Nah, kembali ke fokus perbincangan kita hari ini ya, terkait dengan akte kelahiran. Apa sih manfaatnya akte kelahiran, Pak Agus ini? Terima kasih kami sampaikan juga untuk dulur-dulur yang sedang bergabung, sahabat Dukcapil. Memang banyak yang tidak paham mungkin ya, apa sih akte kelahiran, buat apa sih ngurus akte kelahiran. Tahu-tahu begitu anak masuk sekolah diminta akte kelahirannya. Ada yang memang sudah siap, artinya sejak lahir sudah daftarkan, baik melalui bidan maupun orang tua sendiri. Namun tidak banyak yang mengetahui apa sih manfaatnya. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa akte kelahiran adalah sebagai bukti yang sah mengenai status kelahiran. Itu ada kepastian bahwa anak itu sudah lahir. Nah, data otentik yang paling valid dokumennya adalah di akte kelahiran. Memang akte kelahiran itu
idealnya atau menurut ketentuan paling lambat 60 hari setelah kelahiran itu sudah harus dilaporkan. Jadi ketika anak lahir, paling lambat itu sesuai ketentuan 60 hari ya. Harusnya dilaporkan. Seharusnya begitu. Tapi kenyataannya gimana ini? Kenyataannya ya mungkin masih 10% mana ya. Tapi sekarang seiring dengan adanya bidan desa, seiring dengan kita PKS dengan rumah sakit. Jadi kita sudah kerjasama ya. Kita sudah kerjasama dengan rumah sakit, dengan bidan. Ya. Ini kita kembangkan lagi sebentar lagi dengan beberapa rumah sakit swasta yang sudah mengajukan ada beberapa. Mudah-mudahan tidak terlalu lama kita sudah bisa berjalan. Namun yang perlu kami sampaikan yang tadi bahwa seharusnya paling lambat 60 hari harus dilaporkan. Namun Dukcapil secara nasional tetap bisa melaksanakan itu, tidak apa-apa. Tidak ada istilah terlambat. Namun memang kalau tidak diarahkan 60 hari mungkin masyarakat tenang-tenang saja. Begitu mau nikah baru bingung. Ternyata ketentuannya 60 hari seharusnya. Saya pengalaman pribadi Pak ya, mempunyai akte setelah lulus SMA. Ya karena dulu. Satu, karena tidak ketahuan kami. Yang kedua, tidak dibutuhkan. Jadi belum menganggap butuh. Namun sebetulnya banyak manfaat dari akte itu. Salah satunya tadi sudah kami singgung bahwa yang pertama akte sebagai alat bukti, sebagai bukti dokumen yang sah tentang status kelahiran. Tentang status kelahirannya jelas di situ. Nah, dari situlah akte itu mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, yang sekarang anak baru lahir pada saat masuk BPJS, di samping dia harus memasukkan nih, dia sudah juga mensyaratkan kalau ada akte-nya. Nah ini dalam rangka memastikan kelahirannya, namanya. Agak besar sedikit, beberapa sekolah sudah mensyaratkan untuk masuk PAUD sudah harus jadi sekarang lembaga-lembaga sekolah sudah mensyaratkan itu. Walaupun itu belum mutlak artinya karena situasi, karena geografis kita yang cukup luas dengan tingkat pendidikan yang belum rata, karena kita tidak mengecilkan saudara kita yang jauh. Karena seperti saya tadi Pak, karena ketidaktahuan. Ya. Tapi sekarang masuk PAUD sudah dipersyaratkan kelahiran, sehingga penulisan ijazah itu akan tidak akan keliru lagi. Betul. Tentu kami juga mengimbau kepada orang tua, walaupun sudah punya akta diteliti lagi, jangan sampai ke sekolah tidak dibawa aktanya. Jadi intinya sekarang semua persyaratan sudah mempersyaratkan penggunaan akte kelahiran sebagai dasar bahwa anak itu namanya siapa, ejaannya seperti apa, tanggal lahirnya berapa, orang tuanya siapa, itu ejaannya yang biasanya yang menjadi fokus kan di situ. Kalau masalah hubungan status di kakak sudah ada bahwa itu pasangan suami istri. Kebiasaannya ada beberapa redaksional yang kurang pas penulisannya, sehingga pada saat penulisan di rapor yang mana yang pada akhirnya nanti itu kan untuk penerbitan ijazah, sehingga sudah benar, tidak mungkin keliru lagi. Nah, kalau itu sudah awalnya seperti itu, sebetulnya kan kita lagi membangun satu data Indonesia, ya. Pemerintah itu sudah membangun satu data Indonesia, kalau Pasuruan satu data Pasuruan. Ya. Jadi harapannya semua data itu sudah terintegrasi dan data itu sudah otentik menggunakan satu data yang itu berbasis NIK. Ya. Jadi memang pada prinsipnya setiap anak itu berhak mendapatkan layanan adminduk. Ya. Jadi kalau sudah mendapatkan layanan adminduk bagi anak, ketika dia mengurusi akte kelahiran, maka dia akan mendapatkan NIK. Ya, kemudian dia sudah masuk KK tentunya, kartu keluarga. Kepastian dokumen sah, kepastian status kelahirannya sudah jelas. Betul. Kemudian ada di akte kelahirannya. Muncul kemudian akte kelahiran ya, akte kelahiran. Nah, sekarang kita sudah satu paket juga penerbitan kartu identitas anak. Ya. Jadi yang kita sudah punya program bahwa setiap pengurusan akte kelahiran kita sudah paketkan dengan KIA. Sekarang
ngurus akte kelahiran, otomatis dia akan mendapatkan kartu identitas anak. Jadi kartu identitas anak ini memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan identitas. Ya, kalau kita yang dewasa ini sudah dapat KTP ya, KTP. Tapi kalau bagi anak-anak dia KIA. Jadi kalau yang umur sampai 5 tahun tanpa foto, yang 5 sampai 17 tahun, sebelum 17 tahun menggunakan foto. Jadi sama seperti kita yang dewasa menggunakan KTP, untuk anak-anak KIA. Nah, untuk persyaratan kembali ke akte kelahiran Pak. Jadi saya mungkin teman-teman dulur-dulur ini kan nggak tahu persyaratannya apa sih, mengurusi akte kelahiran apa saja yang perlu disiapkan. Ya. Baik, terima kasih. Namun sebelumnya akan kami lengkapi dulu apa sih manfaat tadi. Ada beberapa, mungkin tidak hanya untuk masuk sekolah, tidak cukup hanya untuk BPJS. Ketika sudah lulus sekolah, akte kelahiran masih dipergunakan. Jadi masih manfaat tidak berhenti hanya sampai di sekolah. Pada saat mau menikah, berapa teman-teman di KUA sudah mensyaratkan itu. Jadi nikah itu ya, harus minimal kalau tidak ada punya ijazah. Tapi kalau bisa sebisa mungkin KUA mensyaratkan akte kelahiran. Sehingga akte perkawinan atau kutipan pernikahannya nanti sudah tidak akan keliru lagi. Penulisannya nanti akan sinergi antara nama di KTP, nama di KK, nama di akte kelahiran. Pada saat pernikahan nama di buku nikah pun sama. Ini dalam kaitan nomor satu data itu ya. Jadi mulai data di dokumen kependudukannya sama, di kepentingan kaitan dengan kepentingan lain publik yang lain seperti pendidikan, perbankan, termasuk di kemenaknya yang kaitan dengan nikah, itu datanya sama. Karena beberapa kali yang datang ke kita itu menyampaikan permasalahan data yang berbeda. Jadi kasus yang saat ini walaupun tidak sering, tapi juga lumayan menurut kami, ada beberapa nama yang istilahnya tidak pas ya, bukan keliru kalau saya mengatakan, hanya redaksionalnya, sehingga penulisannya yang tidak sama, ada perbedaan redaksional, tapi secara prinsip sama sebetulnya. Ini akan semakin lama, akan semakin terkikis, minimal terjadi kesalahan lagi apabila memang kita menyampaikan akte kelahiran. Sehingga untuk pasangan-pasangan muda, insya Allah tidak akan keliru lagi. Tapi kalau orang tua saya ke atas, saya tidak menjamin 50% pasti bersama. Karena kondisi lah waktu itu. Kita belum ada sinergi, belum ada keterkaitan antar instansi, itu kan sendiri-sendiri pada waktu yang lama. Alhamdulillah sekarang dalam rangka membangun satu data, insya Allah nanti ke depan akan menjadi lebih baik. Yang kaitan persyaratan. Untuk persyaratan mengurus akte kelahiran, sebetulnya ini perlu kami sampaikan oleh anak baru lahir sampai usia berapapun sama. Sama ya? Sama. Yang pertama adalah surat keterangan kelahiran dari penolong persalinan. Pertama. Penolong persalinan, contohnya bisa rumah sakit, bisa tidak. Terus kalau tidak punya gimana? Perpres 96 tahun 2016 sudah memfasilitasi dengan STPJN. Perpres 96 tahun 2018. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Artinya SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Yang dibuat sendiri. Oh, jadi dibuat sendiri ya? Tidak melibatkan desa, tidak melibatkan tetangga. Di situ disebutkan bahwa saya misalnya, saya mengurus anak saya, tidak punya bukti kelahiran, saya bisa nulis sendiri pakai STPJN. Terus di sana saya menyatakan bahwa anak bernama ini adalah dari ibu ini adalah benar-benar anak saya. Itu tinggal mendatangani. Di situ juga disyaratkan untuk ditandatangani saksi pada saat pembuatan. Harus ada saksi ya. Bukan saat kelahiran. Waktu pembuatan SPTJN. Ya. Kelahiran mungkin sulit siapa yang menyaksikan. Pada saat pembuatan surat. Jadi kalau ada kemudahan sesuai dengan peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018. Jadi kalau
dulur-dulur waktu ngurus nggak punya surat keterangan yang dipersyaratkan, maka bisa mengisi SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi kebenaran kelahiran itu sendiri, ditandatangani sendiri. Tapi harus ada saksi ya. Saksi pada waktu membuat SPTJM. Buat aja saksinya. Tidak perlu lahir itu tahun 2000 saksinya. Enggak perlu nyari lagi tahun itu ya. Akhirnya nyari. Jadi yang bidang waktu itu hanya pada saat membuat. Betul. Nah, kami dengan dasar itu sudah bisa. Nah, itu surat kelahiran. Terus apa lagi? Yang kedua yaitu buku nikah orang tua. Tapi pada saat mengajukan anak yang mau dibuat akte saat pertama kelahiran, yang kedua buku nikah orang tua cukup difotokopi. Buku nikah orang tua cukup difotokopi. Tidak perlu dilegalisir. Tidak perlu dilegalisir sesuai dengan tidak ada tindasan, tidak ada penebalan, tempelan. Nah itu yang perlu kami sampaikan kepada dulur-dulur. Ini ada beberapa yang memang mungkin tidak sama. Pada saat diverifikasi, bekas ditempel, bekas ditindas, sehingga itu ya, kami tidak bisa meluluskan lagi setelah diverifikasi. Tapi kalau benar tidak ada tindasan, oke, cukup difotokopi. Oke. Pertanyaan kedua, ya aku nggak beli buku nikah. Gimana saya kalau nggak buku nikah? Anak saya butuh akte. Nah, ada lagi yang namanya belum STPJM. Yang kedua, STPJM kebenaran pasangan suami istri. Tadi SPTJM kebenaran kelahiran. Sekarang SPTJM kebenaran pasangan suami istri. Ini bisa dipergunakan dengan catatan. Masih ada catatan lagi. Kalau tadi tanpa catatan. Dengan catatan bahwa di dalam kakak sudah menunjukkan hubungan suami istri. Biasanya di kakak kan ada itu hubungan suami, kepala keluarga, istri, anak-anak. Ya. Pada saat diverifikasi atau di bapak ibu tidak memiliki, di situ sudah ada nama bapak ibu, artinya kan sudah menjadi pasangan suami. Ya. Mungkin perkawinannya belum tercatat. Mungkin memang dulu nikahnya syarat. Ya. Maka itu bisa pakai STPJM kebenaran pasangan suami istri. Tetap nulis sendiri. Dengan saksi juga ya? Dengan saksi. Nulis sendiri, menyatakan saya, suami, yang satu istri, tidak, tanda tangan cukup. Ya. Dengan catatan, di kakak sudah menunjukkan hubungan suami istri. Ada kepala keluarga, ada istri. Berarti ini yang sebagai kepala keluarga, sebagai istri. Ya, itu di elemen kakak harus ada. Ya. Oke. Berikutnya Pak Agus yang kelihatan persyaratannya. Yang ketiga, fotokopi kakak. Apabila memang tidak nambah anak, cukup fotokopi kakak, fotokopi KTP orang tua. Sudah cukup. Cukup itu ya. Isi sebetulnya. Pengajuan ya. Nah, itu persyaratan. Ada formulir yang harus diisi. Jadi formulir dulu diisi. Yang pertama diisi. Yang kedua ada F101. Itu sebetulnya sama Pak. Ya. Dengan formulir sama. F101 hanya beda penulisan aja. Itu. Jadi yang pertama mengisi persyaratan, menulis permohonan. Yang kedua F201 baru persyaratan yang kami. Permohonan itu formulir apa? F2 itu maksudnya permohonan biasa tidak ada belangko permohonan. Nah, yang kedua lampiran kedua F201. F201. Yang terakhir isinya hampir sama permohonan. Baru persyaratan yang pertama dilampirkan kelahiran penolong. Yang kedua buku nikah orang tua. Yang keempat KTP. Simpel betul ya. Simpel ya. Itu semua untuk kelompok umur ya. Kelompok umur. Mulai baru lahir sampai ya. Mungkin sudah umur 60. Punya cucu mau ngurus akte kelahiran kan ada berapa kali? Ada berapa kali ya. Kalau dulu masih tren sebelum pandemi, banyak saudara-saudara kita yang mau umroh. Mau umroh, dia butuh akte kelahiran. Baru ngurus akte kelahiran. Ya. Jadi ngurus akte kelahiran itu tidak dibatasi usia. Jadi kalau memang belum punya akte kelahiran, itu banyak masyarakat kita yang baru ngurus ketika dia sudah dewasa, ya punya anak, punya cucu, bahkan baru ngurus akte kelahiran. Tidak masalah.
monggo silakan bagi warga Kabupaten Pasuruan yang belum punya akte kelahiran dengan persyaratan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, itu silakan datang ke tempat-tempat pelayanan kita. Bahkan tidak harus datang ke tempat pelayanan, bisa online. Tadi sudah disinggung Pak ya, tempat layanan itu banyak. Jadi pintu layanan sekarang itu tidak ngumpul lagi di Dukcapil. Ada di 24 kecamatan, ada di 188 desa dengan nama kios Epaladi, atau cukup online lewat WA sambil mancing, sambil mancing, ngurusi akte kelahiran untuk bisa. yang WA, untuk barangkali dulur kita Dukcapil mau kirim WA, Bisa. Yang agak bagus sedikit sulit Pak, ada kelemahan. Jadi begini, saran kami yang lewat WA kalau mau foto diurut sesuai dengan tadi yang kan. Pertama, yang kedua yang difoto X01, penolong persalinan, buku nikah, kakak. Jangan 5 dijejer difoto sekali Pak. Ada. Menyulitkan. Kita kan perlu verifikasi dokumen yang dikirim lewat WA tadi. Satu dokumen satu foto. Satu dokumen satu foto. Dan posisi dibuat sama. Kalau berdiri semua. Jadi kami teman-teman yang operator ada kesulitan kalau fotonya mensewu ya kurang bagus lah. Ya, bisa juga, tapi kan sulit. Kesulitan. Sehingga verifikasinya kalah. Tapi kalau kita bisa saling kerjasama, artinya pemohon bisa memfoto yang bagus, posisi yang bagus, urut. Nah, insya Allah ini memudahkan kami sebagai pelaksana. Juga, insya Allah juga sesuai dengan apa yang kita janjikan di situ. Karena mudah. Ya. Jadi kita tetap perlu kerjasama yang baik. Ya, selama ini ngurus akte kelahiran itu kan harus datang ke tempat pelayanan, kemudian diverifikasi antara petugas dengan pemohon. Nah, dengan layanan berbasis online, maka konfirmasinya adalah kita melihat dokumen yang dikirim oleh masyarakat melalui layanan online, bisa lewat WA atau beberapa waktu yang lalu kita ada maslahat ya. Nah, proses verifikasinya adalah melihat dokumen yang dikirim. Jadi kejelasan dokumen itu menjadi kata kunci kecepatan layanan di kita. Semakin jelas, semakin jelas layanan kami sebagai pelaksana. Nah, di hasil dokumen cetak itu kan akhirnya memunculkan status hukum ya, hukum anak ya pada dokumen akte. Itu kalau dulu hanya beberapa ya, sekarang ada berapa Pak? Itu status setelah dokumen akte. Kami sampaikan status hukum atau status di dalam akte itu sekarang ada 4. Ada 4 ya? Ada 4 kategori. Mudahnya gitulah. Ada 4 macam, 4 kategori atau yang lain. Terus ada 4. Yang pertama akte kelahiran adalah akte kelahiran yang berdasarkan pasangan suami istri. Ada pasangan suami istrinya. Jadi si A adalah anak B dan C. Itu kategori yang pertama. Muncul di dokumen akte kelahirannya. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, muncul nama orang tua, nama ibu, namun ada frasa, ada catatan. Ada frasa, ada catatannya. Kalau itu kenapa ada frasanya? Kalau kita mengatakan catatan, tapi secara sistem, secara nasional namanya frasa. Kenapa kok muncul frasa? Padahal nama bapak itu sudah muncul. Nah, ini kembali yang awal sudah kami sampaikan. Apabila tidak memiliki surat keterangan orang tua, mereka mengganti dengan SPTJ. Jadi kebenaran pasangan suami istri dengan catatan dikatakan muncul. Dasar itulah Bapak Ibu sudah memilih persyaratan yang STPJM, artinya yang tidak memiliki buku nikah atau tidak bisa menunjukkan atau dan semacam itu. Sehingga output sesuai dengan apa yang Ibu Bapak ajukan. Kalau mengajukan normal, ada surat nikahnya, muncullah kategori yang pertama. Akte dengan pasangan suami istri. Ketika tidak bisa memenuhi surat nikah, dia memilih STPJM kebenaran pasangan suami istri. Maka aktenya tidak semua. Mengikuti
Ya, jadi di Namanya KK frasa. itu berarti yang KK yang muncul kawin tidak tercatat itu loh. Kemudian mungkin, muncul frasa sehingga itu. artinya adalah A adalah pasangan B dan C ada frasa atau catat yang perkawinannya belum dicatatkan secara undang-undang. Ini berlaku nasional. Berlaku nasional. Tidak Redaksi hanya sama. khusus Pasuruan. Benar, sama. Jadi ini berlaku nasional, redaksi sudah disiapkan secara sistem, kita tidak mesti ada keseragaman secara nasional. Itu yang kedua. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga adalah akte yang hanya dari seorang ibu. Ada seorang ibu. Jadi begini, sebelum diterbitkan Perpres 96 tahun 2018, apabila tidak bisa menunjukkan surat nikah, artinya atau nikah yang lahir yang sebelum pernikahan resmi, tapi kan memang lahirnya belum pernikahan resmi, sehingga diterbitkanlah akte hanya dari ibu, dari ibunya. Kalau anak pasti lahir dari sana ibunya. Nah, sehingga akte itu akan muncul si A adalah anak dari seorang C. Ya. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Kondisi sekarang akte anak seorang ibu masih ada. Kalau memang di kakaknya tidak muncul nama bapak. Kepala keluarga saya misalnya, ada istri. Anak yang ketiga misalnya, itu tidak ada nama bapaknya. Memang mereka atau beliau melakukan perkawin secara pada saat itu sistem tidak mengakomodir, sehingga tidak muncul nama bapak. Maka akhirnya mengikuti. Jadi pencatatan sipil pada bisa mengikuti peristiwa-peristiwa yang ada di penduduk. Tidak menambah, tidak mengurangi. Kalau peristiwanya memang itu luar nikah, nama pengganda, maka kategori yang ketiga, akte yang hanya dari seorang perempuan atau seorang ibu. Jadi prinsip pencatatan dokumen kependudukan itu adalah pencatatan peristiwa. Pencatatan peristiwa. Kan itu peristiwa aja. Yang keempat, nah ini tidak bisa ke satu, tidak bisa kedua, tidak bisa ketiga. Artinya akte yang tanpa bapak, tanpa ibu. Jadi tidak diketahui asal-usul orang tuanya. Kok bisa begitu? Pertanyaannya gitu. Kok iso? Padahal anak mesti lahir dari seorang ibu. Iya. Nah ini adalah akte hasil temuan. Artinya anak ini ditemukan. Ada beberapa kasus yang biasa kita lihat di televisi, ada anak ditinggal, itu biasanya ada tim-tim yang menangani, itu kan bisa diikutkan di yayasan. Yang ada kalau nggak salah di ini sudah contoh. Nah dari sana kan ikut atau yayasan biasanya kan, tanpa memang tadi sudah disinggung, kita nyanyi peristiwa, tidak tahu peristiwanya ini anak siapa, sehingga pada saat anak itu masuk database, masuk kakak, berkanik, memang tanpa orang tua. Kalau seperti itu, kakaknya ikut siapa itu? Ikut yayasan. Ikut yayasan. Jadi biasanya dirujuk ke rumah sakit, kalau bayi biasanya dari rumah sakit itu kan ada apa yang harus merawat kan ini kalau nggak salah di Sidoarjo, betul, di dinas sosial. Nah, artinya sekali lagi mengikuti peristiwa. Di situ peristiwanya ditemukan, tidak tahu berapa ibu. Akhirnya masuk database itu tanpa ini, akte mengikuti. Nah, di situ ada syarat mutlaknya. Jadi ada BAP kepolisian. Ada berita dari kepolisian, laporan kepolisian. Jadi biasanya dinas sosial, rumah sakit itu pasti akan menyatakan itu kepada pihak kepolisian bahwa ditemukanlah anak yang ditinggal. Jadi ada 4. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah pasangan suami istri, yang kedua pasangan suami istri tapi ada catatan yang frasa, yaitu yang perkawinannya belum dicatat undang-undang. Yang ketiga anak dari seorang. Yang terakhir tadi disampaikan anak ini ditemukan. Ada BAP polisi. Sehingga kalau ditemukan kami nggak tahu, yang menemukan nggak tahu ini anak siapa, akhirnya masuklah kata kantong kata itu. Jadi kata kuncinya pemerintah sekarang itu adalah memberikan jaminan bagi setiap individu warga negara untuk mendapatkan jaminan
kepastian hukum status kependudukannya sejak dia lahir. Jadi kalau istilahnya, walaupun anak yang mungkin tidak diketahui asal-usulnya, pemerintah tetap memberikan jaminan bahwa dia harus memiliki dan tercatat di dokumen kependudukan untuk kepastian jaminan untuk kepentingan di masa depan. Nah, sekarang ini kita menginjak di beberapa pertanyaan, ini sudah mulai masuk, Pak Agus ya. Ada pertanyaan, bagaimana mengurus akte kelahiran kalau orang tuanya tidak mempunyai surat nikah? Tadi sudah dijelaskan ya, kaitan dengan SPTJR. Jadi perlu kami kami ulang barangkali tadi terlalu luas mungkin ya. Kalau pertanyaan bagaimana yang tidak punya surat nikah orang tua? Tadi di persyaratan apabila tidak bisa menunjukkan buku nikah orang tuanya, berarti bisa menggunakan SPTJR kebenaran pasangan suami istri. Kebenaran pasangan. Bisa nulis sendiri orang SPTJR. Ya. Kalau sudah dewasa, sudah punya KTP, dia bisa menulis bahwa ini adalah orang tua saya. Dengan catatan di kata sudah menunjukkan hubungan suami istri. Di kakaknya lengkap. Kalau di kakaknya tidak ada bapaknya, SPTJR tidak berlaku. Maka jatuhnya anak seorang. Oke. Ini bagi teman-teman yang sudah gabung di Zoom meeting, silakan langsung pertanyaannya disampaikan lewat chat saja. Ya, lewat chat silakan ditulis, nanti akan kita respon pertanyaannya dengan langsung dijawab oleh narasumber kita. Nah, lanjut Pak Agus, ini beberapa masyarakat kita itu datang ke tempat kita, itu mengurusi kembali dokumen akte kelahirannya karena hilang. Ini persyaratannya gimana nih kalau hilang? Bisa nggak diterbitkan lagi? Oh, bisa. Walaupun itu bukan kita yang menerbitkan, artinya bukan Pasuruan. Ya, gimana itu bisa? Jadi Dukcapil dimanapun bisa melakukan kutipan kedua. Kutipan kedua artinya pernah punya akte. Jadi pernah punya akte, dia ngurusi lagi. Karena hilang, mungkin terkresut apa namanya. Nah, biasanya yang pertama harus ada kopinya. Artinya apa? Kita memastikan bahwa dia memang pernah memiliki, khususnya untuk akte yang belum siap. Periode 2013 itu secara sistem kami belum bisa istilahnya untuk menggali dari sistem. Sehingga jadi waktu dulu itu kan belum siap tersimpan di sistem kita ya. Jadi masih manual lah istilahnya. Itu yang pertama harus ada kopinya. Nah, berarti kata kuncinya kalau sekarang dulur-dulur sudah punya akte kelahiran, segera didokumentasikan, dikopi, ya, filenya disimpan, sehingga pada saatnya nanti, ya mudah-mudahan tidak hilang. Ya. Tapi kalau hilang, pasti sudah ada fotokopinya. Nah, kalau kita sudah punya dengan sistem digital, kita bisa simpan filenya di tempat yang bisa kita unduh sewaktu-waktu. Gitu ya. Terus, lanjut Pak. Jadi tetap pertama ngisi permohonan. Yang kedua ada F102. F201. Nah, F201 ya. Khusus di tingkat tertinggi cuma F2. Nah, untuk akte yang 2013 itu tentu database masih kosong. Jadi syaratnya hampir sama dengan ngurus baru, tapi ditambah dengan surat kehilangan kepolisian. Tambah surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Menyatakan bahwa memang pernah punya akte, ada bukti kopinya, persyaratan sama. Karena kenapa sama? Ini untuk menginput data masuk database. Database kita kan kosong. Pada saat bersuara kita bukan nggak ada. Artinya seakan-akan tidak pernah terregistrasi secara sistem. Padahal secara fisik ada. Jadi yang pertama ada kopi, yang kedua sebilang dari kepolisian, syaratnya sama, ada kakak, KTP, surat nikah orang tua, tidak perlu difotokopi semua. Itu tidak perlu digalisir, cukup kopi aja. Cukup itu ya? Ya, bersama lah, tapi kata kuncinya ada kehilangan, cukup. Nah pertanyaan, Pak saya pernah punya, tapi nggak tahu saya. Artinya kan secara fisik tidak bisa kami nyatakan memang pernah memiliki. Coba kami cek di sistem, di sistem juga tidak muncul. Maka ini bisa kami saran untuk mengurus baru dengan persyaratan normal.
Dengan persyaratan lemah. Karena apa? Secara sistem tidak kita temukan. Beliaunya juga tidak memiliki bukti pernah memiliki. Nah, dari mana kita akan prinsip kutipan kedua itu kan menerbitkan ulang. Jadi pernah ada yang penting mungkin adalah harus ada dokumen penunjang. Ya, penunjang. Ada dokumen penunjang. Entah itu KK, ijazah, atau dokumen yang lain. Nah, berikutnya Pak Agus, ini kan ada beberapa yang tadi yang kaitan dengan umroh gitu ya. Iya. Ada enggak syarat untuk ngurus secara spesifik atau pembeda yang ngurus atau orang tua yang sudah tua? Ya. Baik, terima kasih. Sebetulnya pada prinsipnya sama sebetulnya. Tapi adakah yang membedakan? Itu mungkin yang lebih pas. Adakah yang membedakan? Biasanya yang membedakan dia di STPJN. Yang ngurus akte kelahiran usia 65. Dia anak keempat. Katakan begitu. Ini kalau kami perkirakan nikahnya bisa tahun 50. Betul. Nikah orang tuanya. Kemungkinan ada yang punya. Kemungkinan besar banyak yang tidak punya. Ini yang membedakan barangkali. Jadi pasti pakai STPJN. Tapi kalau punya, normal aja. Nah, tapi kalau menurut pengalaman kami yang usia di atas 60, hampir 90% tidak memiliki income. Hampir. Tapi ada satu yang orang tuanya juga. Ya. Apalagi tahun 50, pertengahan tahun 40 dimungkinkan, walaupun ada mungkin juga tidak. Jadi tidak bisa menunjukkan. Nah ini yang membedakan. Pasti akan menggunakan STPJN. Orang tua saya meninggal, banyak pertanyaan. Pak, kan anak orang tua saya sudah meninggal. Iya Pak, tidak apa-apa. Kita butuh namanya saja. Kita perlu masih dimasukkan. Ini mungkin perlu kami sampaikan. Bagi mungkin ada pengajuan akte yang karena orang tua yang meninggal, banyak pertanyaan kepada kami. Pak, harus mati apa ditulis ini Bapak? Nah, harus tetap. Kita yang butuhkan bukan status hidup atau meninggal, tapi nama harus ada. Jadi kalau orang tua itu biasanya cenderung yang tidak bisa dipenuhi itu di kelahiran dan di nikah orang tua. Ini yang pasti. Perbedaannya di situ. Oke. Saya kira itu. Sudah jelas ya untuk yang usia sepuh. Jangan khawatir, tetap akan diakomodasi untuk proses, akan dilayani untuk betul, karena banyak kepentingan ya kembali. Jadi itu harus pertama tadi manfaat akte tadi. Betul. Orang tua pun ternyata juga memanfaatkan akte juga, tidak hanya anak-anak. Ya. Nah ini ada pertanyaan dari Mas Denny, dari Karangjati. Mas Denny dari Karangjati ini menanyakan, Pak, saya mau ngurus akte kelahiran, tapi nama saya ijazah tidak sama dengan kakak. Solusinya bagaimana? Nama di kakak tidak sama dengan ijazah. Iya. Ini dalam rangka ngurus akte Pak ya? Iya. Terima kasih. Ini perlu patut kami berikan apresiasi karena beliaunya pemohonnya teliti dengan dokumennya. Iya. Karena yang banyak kita temui dia tidak melihat, dia juga pending marah-marah. Ya, ada beberapa kasus ya. Jadi ada istilah pending di kita. Itu karena persyaratannya lengkap, tapi tidak benar. Tidak sinkron. Ada yang tidak lengkap, kita pending. Ada yang lengkap, tapi tidak sinkron. Tidak sinkron. Lengkap, tapi tidak sinkron. Tidak sinkron itu biasanya apa ya? Kayak pertanyaan yang barusan disampaikan Mas Denny. Dia teliti ya. Nama saya ini sebetulnya Abdul Kholis ijazah. Ibu nikah ABD Kholis atau di kakak ABD Kholis pakai K. Padahal ijazah saya pakai C. Ini kembali lagi kami sampaikan, saya apresiasi kepada dulur-dulur kita Dukcapil yang atur masyarakat karena dia juga ikut meneliti, Pak. Tidak diborong namun capil. Iya. Tapi ya gitu. Solusinya bahwa Bapak Ibu yang kasusnya seperti ini mewakili pertanyaan tadi kami sampaikan kakaknya dibenahi dulu.
sesuai dengan ijazah. Karena ada dokumen otentiknya, kakak bisa diperbaiki. Kakak diperbaiki, Ya, disesuaikan dengan ijazah. Karena itulah yang mereka kehendaki. Karena nama yang betul itu. Jadi kembali ke pilihan yang bersangkutan, dia mau pilihan yang ada dasarnya. Yang penting ada dokumen penunjang sebagai dasar pembetulannya. Jadi pilihan yang ada dasar. Ya. Perubahan yang ada dasar. Tidak, saya hanya kepingin merubah ini. Kenapa? Tak senang Pak. Nah ini yang sulit. Ya. Tidak ada alasan. Ya, kalau keinginan itu kalau pengen merubah berarti harus dengan dasar. Kalau merubah berarti dengan penetapan. Kalau misalnya, wah saya nggak senang dengan nama ini, saya kepingin ini, boleh silakan monggo. Ada ketentuan yang harus dipenuhi, harus memperoleh izin istilahnya, penetapan dari pengadilan. Penetapan dari pengadilan. Biasanya ini. Jadi ada perbedaan ya, ada pembetulan, ya, ada perubahan. Jadi itu memang sebetulnya hampir ada batas tapi sebetulnya hampir sama tapi ada batas. Jadi dalam kasus ini silakan Bapak Ibu yang punya kasus seperti ini kakak dibetulkan dulu. Sehingga sesuai dengan apa yang dikehendaki dan ada bukti pendukung. Setelah itu kembali lagi pencatatan sipil mencatat peristiwa. Kalau peristiwanya benar, waktunya akan benar. Kalau peristiwanya masih salah, masih belum pas, tapi ada kakak yang salah, perbaiki kakak dulu, nanti akan muncul apa yang benar. Saya kira itu. Ya, oke. Terima kasih. Jadi itu solusinya. Jadi kalau untuk Mas Denny, jadi kalau mau menyesuaikan, mau ngurus akte kelahiran, tapi ada perbedaan di ijazah dengan di KK, maka sesuaikan dulu dokumen mana yang digunakan untuk dasar perbaikannya. Misalkan perbaikan disesuaikan dengan ijazah, maka KK-nya bisa disesuaikan, dibetulkan sesuai dengan dokumen yang dimiliki. Baru nanti monggo silakan ngurus akte kelahiran. Nah, kembali ke pertanyaan ini di salah satu chat di Zoom meeting. Ada pertanyaan dari Saudara Hidayat. Saudara Hidayat dari mana? Nongko Jajar. Dari Tutur ya? Iya, dari Tutur. Pertanyaannya, saat ini saya sedang mau ngurus pembaruan kakak, tambah anak kedua, dan pengurusan akte kelahiran anak kedua. Jadi nambah kakak, sama nambah membuat akte. Ya, perubahan kakak sekaligus ngurus akte anaknya. Kakak kami masuk wilayah Kecamatan Prigen, namun kami menikah di Nongko Jajar. Bisakah mengurus pembaruan kakak dan pengajuan akte lahir dilakukan bersamaan atau harus satu persatu? Bolehkah persyaratan pengurusan kakak dan akte kami lakukan dengan meminta tanda tangan kelurahan Kecamatan Tutur tanpa harus ke Kecamatan Prigen, mengingat data menikah di Tutur. Ya, kuncinya bisa kita tangkap ya pertanyaannya. Oh, gimana ini untuk yang pertanyaan Saudara Hidayat dari Tutur. Tutur ya. Dari Tutur. Baik untuk Mas Hidayat yang di Tutur. Jadi prinsipnya sekarang kami ada satu paket. Satu paket itu adalah penambahan anak baru lahir. Penambahan anak baru lahir. Kita sepakati 1 tahun. Satu paket. 1 tahun. Kita berarti 1 tahun. Itu bisa dilaksanakan satu paket. Jadi layanan kita itu sebenarnya basisnya sudah bisa satu paket. Jadi ngurusi akte, nanti terbit kakaknya, baru KIA, kartu identitas anaknya juga bisa terbit. Jadi ini nanti bisa diurus. Kalau melihat pertanyaan, berarti Mas Hidayat ini adalah penduduk Tutur. Iya. Nikahnya di Prigen. Nikahnya. Jadi panjenengan bisa lihat di KK aja. Kalau nikahnya di Nongko Jajar. Nikahnya di. Iya. Jangan di scroll dulu, sebentar. Kami menikah di Nongko Jajar. Oh, nikah Jajar. Atau mungkin ya intinya asasnya domisili kan? Jadi begini, Mas Hidayat. Panjenengan hanya melihat kakak. Kalau panjenengan penduduk Tutur, ditutur saja, tidak perlu. Tadi cara kami sampaikan nikah tidak perlu digalisir, cukup di fotokopi. Dengan catatan tadi tidak ada penindasan, tidak ada penempelan dan lain-lain. Nah, tinggal mengisi permohonan F201 penolong persalinan di fotokopi nikah, KK, KTP. Nah, bisa diajukan satu paket.
Kalau satu paket nanti diberitahu petugas, kakak yang asli harus dilampirkan. Karena nanti dapat update kakak yang terbaru. Ada tambahan anak kedua, ya, sehingga yang lama harus ditarik. Ya. Nah, itu bisa dilaksanakan kalau Mas Hidayat kakaknya ditutur, berarti ditutur itu kalau nggak salah sudah 100%. Sudah semua desanya melayani kios Ladi. Bisa melayani pengajuan ini ya. Pendudukan. Cukup di desa. Cukup ya? di desa. Bisa. Jadi prinsipnya adalah pelayanan berbasis domisili. Jadi ketika dulur-dulur itu tinggal di tutur, maka cukup ngurusinya di tutur. Ya. Jadi nggak perlu harus ngurusi kembali ke di mana dia anaknya dilahirkan. Ya, jadi kalau anaknya lahir di Jakarta, tapi warga Pasuruan, ngurusnya di Pasuruan di tutur. Ya. Dulu memang ada asas namanya asas peristiwa. Asas peristiwa dulu ya. Kalau saya warga Pasuruan, kebetulan waktu itu orang Jogja, Sambang di sana, karena biasanya ibu itu lebih nyaman lahir di rumah sendiri, melahirkan di rumah sendiri di Jogja. Akhirnya apa akibatnya? Nolong persalinan dari Jogja. Pada saat sebelum ada perubahan undang-undang tahun 2013, tahun 2008 itu syarat yang dijalankan asas peristiwa. Asas peristiwa harus ke Jogja. Semua dukcapil tidak bisa kecuali Jogja. Nah, dengan perubahan undang-undang 24 tahun 2013, asasnya asas domisili. Asas domisili. Maunya lahir di Jakarta, pas melencer, atau di Jogja, ke mertua, silakan setelah pulang diurus di Pasuruan. Enak dan tenang urus di Pasuruan. Ya, jadi intinya menggunakan asas domisili. Monggo silakan Mas Hidayat ngurusi dengan sistem satu paket tadi, ya, cukup di desa masing-masing tempat. Jadi kalau desanya sudah ada kios, ya, itu bisa cukup di kios Ladi. Ini kemudahan untuk masyarakat dari pemerintah Kabupaten Pasuruan. Mungkin waktu juga tidak terlalu lama. Itu ya, Mas Hidayat jawabannya. Untuk berikutnya dari Desa Pelinggisan. Di akte hanya tercantum nama ibu, tapi sebenarnya orang tua menikah secara sah. Dan pernikahannya juga terjadi sebelum tahun kelahiran anak. Itu dulu karena ulah calo. Wah, ini ya. Susahnya kalau calo ya gini nih ya. Karena ulah calo yang tidak mau ribet di administrasi. Terus kalau mau mencantumkan nama ayah, kenapa harus melewati proses pengesahan pengadilan? Nah, ini gimana ini Pak Agus? Nah ini sebelum dijawab ya, saya mengingatkan, mungkin sama-sama saya mengingatkan, lebih baik ngurusi dokumen kependudukan ngurusi sendiri. Ya supaya tidak ada ini, karena ambil simpel praktis, jalan pintas, wis banyak itu kesalahan yang muncul karena diambil jalan pintas, dianggap namanya penulisan nama aja sering salah karena dulu tidak diurus sendiri. Monggo ini jawabannya. Terima kasih, kami sudah mengingatkan pada Bapak Ibu atau teman-teman perangkat yang menolong masyarakat, janganlah mengambil jalan pintas. Artinya apa? Jalan pintas yang mudah. Ketika sulit ditemukan, sebetulnya ada atau hilang. Pada saat ada tatap muka dulu, kami sering menolak. Kami sampaikan cari dulu dari gimana caranya? Nikahnya di mana? Oh, nikahnya di Bangil. Tahun 80. Cobalah ditelusuri ke Bangil dulu. Kalau ada bisa dapatkan kutipan akta nikah, kutipan akta. Oh, tidak ada Pak. Dia bertahan bersikeras. Dia lebih baik menandatangani surat pernyataan cerai. Yang intinya saya menyatakan ini yang anak saya lahir di luar Undang-Undang 74. Mereka bertanda tangan, ada materai. Ini tentu ada konsekuensi hukum. Dia sudah menyatukan pilihan. Tapi lagi Dukcapil hanya menyatu peristiwa. Dia menyatakan peristiwanya lahir di luar Undang-Undang 74. Sehingga kami melakukan pun mengikuti. Ya, tapi ini kasusnya dokumen pernikahannya ada. Ya. Bagaimana kalau ini? Kami share dengan teman-teman.
yang namanya betul tidak mengatur dengan ini. Fungsinya tidak mengatur. Maka kami sepakat dengan teman masih diarahkan ke penetapan. Karena ya mudah-mudahan nanti setelah ada regulasi paham. Tapi kami share beberapa kali ke teman-teman. Pembetulan tidak mengatur tentang menambah ini. Jadi kami kembalikan, Bapak itu dulu sudah menyatukan pilihan, sudah memilih. Entah itu dipaksa atau itu jalan pintas, kami kan tidak sampai sejauh itu. Tapi dulur-dulur yang dari rumah sudah membawa dokumen yang ditandatangani, bermaterai, maka kami tidak ada keraguan untuk menerbitkan status di aktenya. Tapi ada 4 status. Ini kategori yang ketiga. Jadi kemarin ini sekedar memberi info saja. Begitu saya buka di berkas, mulai permohonan tidak ditulis nama ayahnya. Permohonan dikosongi. Artinya dia sudah memang menjatuhkan pilihan seperti itu. Kemarin ada orang sini sedikit emosi, padahal bukan orangnya saya kebetulan ada berkas. Nah, saya coba tunjukkan. Di permohonan sudah tidak ditulis. Artinya, ya kami hanya mengikutinya. Saya kira jadi itu ya. Mudah-mudahan ke depan nanti ada yang lebih bagus. Terus ini ada pertanyaan lagi. Kaitan dengan ini, kedua orang tuanya meninggal dan anak ikut kakeknya. Apa bisa dibuatkan akte dan syaratnya apa saja? Baik, terima kasih. Memang ada anak yang ditinggal kedua orang tua. Masih kecil, tentunya masih kecil. Ini kemarin ada konsultasi kami, bisa Pak, sangat bisa. Kunci pertama, anak masuk kakak. Kunci pertama. Misalnya kakak bisa ikut nenek, bisa ikut saudara. Di situ kan munculnya famili lain. Dengan mbahnya ya, bisa ikut mbah, bisa ikut dulure ya, bisa. Pak D apa itu kan kalau di status kakaknya famili lain. Status di kakaknya itu muncul biasanya famili lain. Nah itu kan di elemen bawah itu kan ada nama orang pasti. Tidak ikut induk. Nah, artinya ini anak adalah ikut. Nah, syaratnya sama. Kakaknya cukup diwakili kakak yang di mana anak itu nempel. Apa di kakeknya, apa di Pak D-nya, yang penting ada. Itu. Kakak terpenuhi. Bagaimana kakak KTP orang tua? Kalau sudah meninggal, ya mungkin kita minta itu. Nah, kalau punya akte kelahiran silakan dilampirkan. Kalau nggak punya cukup kematian dari bisa. Mungkin lama misalnya, atau sudah enggak boleh. Nah, tetap isi permohonan F201 kelahiran, buku nikahnya tentunya ada sesuai dengan elemen di kakak di bawah tadi. Nah, sudah bisa. Yang mengajukan karena anak kecil, mungkin yang kakak yang diikuti silahkan, tidak apa-apa. Pemohonnya, pelapornya ikut induknya saja. Kakaknya ikut saya lah yang melaporkan. Padahal ini bukan anak saya. Di situ kan sudah terpenuhi. Nama orang tuanya sudah sendiri, bukan anak saya. Satu. Buku nikahnya buku nikah orang tua sendiri. Bisa, silakan. Kalau ada warga yang kebetulan mungkin diikuti atau dipasrai mungkin karena saudara meninggal, boleh silakan. Segera akan kami proses. Di IG mungkin ada pertanyaan. Gitu ya, prinsipnya seperti itu. Bisa sama. Ada pertanyaan ini? Oh, yang tadi sudah ya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, karena waktu kita juga terbatas. Terasa. Iya, ada terasa. Mudah-mudahan kita juga nanti pertemuan berikutnya kita bisa lebih panjang lagi. Ya, berikan kesempatan karena banyak pertanyaan juga yang sudah awal ini barangkali Pak. Betul. Dulu belum mengetahui bahwa ada Dukcapil menyapa Mas. Oke. Nah, ini kaitan yang terakhir, pertanyaan terakhir Pak. Jadi ada akte anak pertama, bapaknya ABD Fata. Ya. Yang kedua, anak kedua itu Abdul Fata. Dan nama di buku nikah ABD Fata. Ini contoh saja ya, contoh. Bagaimana solusinya? Sedangkan saya mau mengajukan
akte anak yang ketiga. Jadi anak pertama sama anak kedua itu berbeda. berbeda. Sekarang rangka ngurus anak ketiga. Sekarang mau ngurus anak ketiga. Bingung ini. Ya. Ada beberapa nama. Yang sebetulnya nama itu sama Pak ya. Artinya senapas lah. Abdul, ABD. Ya. Nah, ini kalau tadi saya lihat di pertanyaan bahwa akte yang pertama itu sesuai dengan buku nikah. Nah, inilah yang harus dipertahankan. Jadi jangan mempertahankan anak kedua yang Abdul. Sering kami sampaikan kepada pemohon pada saat ada pertemuan, Bapak Ibu jangan merubah barang yang benar, rubahlah barang yang salah. Kami siap membantu. Dia bertanya, saya ingin di Abdul. Kasihan yang lain. Padahal yang benar itu karena ada kaitan dengan runtutan anak yang sebelumnya, dokumen kependudukan atas anak yang sebelumnya. Anak yang pertama itu benar, anak yang kedua di tengah perjalanan tidak tahu mungkin Pak Abdul ini ada urusan lain sehingga kakaknya diedit, diupdate sesuai kebutuhan mereka. Tentu kakak bersamaan dengan KTP-nya, nah sehingga dia tidak menyadari ngurus anak kedua, diverifikasi terbitlah sesuai dengan dokumen yang terbaru tadi. Biasanya itu ada tambahan biasanya Pak, pada saat itu ada dia menulis mengotodesan bahwa nama yang dipergunakan adalah Abdul sesuai dengan KTP. Kami lagi di Dukcapil hanya mencatat, kita penuhi. Di tengah jalan pada saat mau ngurus anak ketiga dia kesulitan. Nah, maka solusinya betulkan kakak dulu sesuai dengan dokumennya sudah benar. Anak pertama yaitu ABD fakta didukung oleh satu aktenya yang sudah bernikahnya, sehingga anak ketiga nanti sama dengan anak yang pertama. Bagaimana dengan anak yang kedua? Anak kedua kami siap membantu untuk diperbaiki. Jadi bisa di sini ya, bisa dengan perbaikan kakak dulu. Anak kedua nanti kita bantu perbaikannya. Setelah kakaknya sudah betul. Jadi prinsipnya kalau misalkan kondisinya seperti itu, Dukcapil bisa memfasilitasi untuk melakukan pembetulan ya atas perbedaan tadi ya, Nah, teman-teman ini tidak terasa waktunya sudah 1 jam. Sudah 1 jam. Ya. Sudah 1 jam, jadi kita berjalan dialog, sharing terkait dengan penerbitan dokumen kependudukan khususnya akte kelahiran. Ya, tentunya harapan kami sebagai salah satu media informasi di Dukcapil Kabupaten Pasuruan untuk kedepannya ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan, khususnya yang berkaitan dengan kendala permasalahan yang mungkin tidak terselesaikan. Ya. Jadi insya Allah semua pengurusan dokumen kependudukan itu terselesaikan. Jadi pemerintah sudah banyak memberikan fasilitas, ya? Banyak memberikan fasilitas, kemudahan, pelayanan, kaitan dengan penerbitan di Perpres 96 gitu ya, banyak kemudahan. Jadi banyak persyaratan yang sekarang sudah disederhanakan sehingga tidak sesulit seperti yang mungkin yang menjadi penekanan barangkali database-nya dulu. Iya, database. Jadi database-nya harus makanya harus benar dulu. Harus benar dulu. Jadi tadi sedikit kami nambahkan ya. Jadi tadi dia disampaikan persyaratan tidak cukup lengkap. Lengkap dan benar, itu yang betul, lengkap dan benar. Oke. Nah, itu dulur-dulur Sobat Dukcapil Kabupaten Pasuruan. Jadi Dukcapil menyapa masyarakat melalui kopi daring, konsultasi dan pelayanan informasi secara daring. Ini kita berikan ruang melalui komunikasi seperti program pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat mendatang dengan tema yang lain. Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada kesulitan terkait dengan pengurusan dokumen kependudukan, silakan manfaatkan layanan kopi daring kita. Kopi daring itu layanan bisa dilakukan setiap hari jam kerja, ya. Konsultasi dan pelayanan informasi secara daring. Bisa lewat Zoom, bisa lewat video call, WA, ya.
atau Google Meet. Ya. Pendaftarannya bisa lewat 081, 0821 ya, saya ulang 0821 4091 8172. Jadi daftar kopi daring, ya. Interaksi langsung dengan konsultasi secara langsung, tidak perlu datang ke Dukcapil ya, melalui Zoom, lewat Google Meet atau video call, lewat pendaftarannya lewat 0821 4091 8172. Nah, nanti akan dikomunikasikan dengan petugas, mau komunikasi lewat Zoom atau lewat media yang lain akan diarahkan. Nah, pengajuan dokumen kependudukan di kita juga manfaatkan secara online karena kondisi pandemi, apalagi dengan PPKM darurat ini, kita juga mengoptimalkan layanan berbasis online. Jadi kalau mau ngurus KTP, ada layanan online kita, WA online 0812 3246 6529 untuk KTP, termasuk untuk KIA juga. Kemudian untuk pengajuan KK 0813 5954 7692. Nah, untuk akte kelahiran, akte kematian di 0813 5954 7689. Nah, seringkali yang permasalahan dihadapi terkait dengan aktivasi NIK. Ya. Katanya data tidak valid atau tidak aktif, silakan kita fasilitasi melalui 0812 4933 3360. Ya, jadi itu layanan WA kita, silakan diajukan selama jam layanan, jam kerja, nanti akan difasilitasi. Dan kami mohon maaf, memang kondisi PPKM darurat ini maksa kita untuk mengatur ya, jam kerja teman-teman, dan 50% kita saat ini BFO dan BFH, sehingga harus sabar untuk tetap bisa dilayani. Ya, tapi semua insya Allah akan kita fasilitasi. Ya, yang tidak penting, silakan ditunda dulu sampai tanggal 20 ini ya, setelah masa PPKM darurat selesai. Ya. Jadi itu dari kami, mudah-mudahan manfaat. Tetap kita dukung upaya pemerintah dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, waspada COVID-19, apalagi varian Delta, varian India ini sudah merebak di mana-mana. Tetap jaga diri dengan selalu menerapkan 5M, ya, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan jaga imunitas. Demikian, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam Dukcapil, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.